Pemberlakuan PPKM yang terus diperpanjang juga sangat berdampak buruk bagi pengelola sanggar seni baik dari segi finansial maupun hal-hal teknis lainnya. Akan tetapi pengelola sanggar seni tetap bertahan dan berkreasi dengan mengikuti berbagai lomba virtual. Di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 saat ini, 100% sanggar seni khususnya seni tari terpuruk. Walaupun demikian, salah satu pengelola sanggar seni di Kota Denpasar tetap bertahan dan berkreativitas. Latihan secara virtual dianggap tidak efektif, sehingga pengelola sanggar memutuskan untuk tetap melaksanakan latihan tatap muka dengan syarat hanya 6 orang peserta dalam satu sesi dan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Bagi kami, pengelola sanggar seni, PPKM ini berdampak buruk pada kami. Karena apa? Selain dari segi finansial, di mana kami biasanya ada latihan nari dengan murid yang berjumlah lebih dari 100 orang, kemudian ada kegiatan ke hotel, tiba-tiba semuanya harus dihentikan. Hanya saja ketika tahun 2020 COVID pertama kali menyerang, kami di 6 bulan pertama memang benar-benar berat untuk kami, tapi setelah itu kami berusaha untuk mencari solusi. Jadi tidak bisa bertahan terus-menerus dengan pandemi seperti ini, jadi kita harus mencari solusi dengan cara bagaimana. Yang pertama adalah mencari sponsor. Untuk bertahan dalam artian kita tetap berkreativitas, ikut kegiatan-kegiatan seperti lomba-lomba virtual, kemudian diberikan kesempatan pada saat Pesta Kesenian Bali kemarin oleh pemerintah juga, kemudian dari pihak-pihak swasta seperti bank dan sebagainya memberikan kami dukungan secara material juga untuk meningkatkan kegiatan seni kami. Harapannya PPKM tidak berlarut seperti saat ini. Akan tetapi semua aturan pemerintah harus tetap dipatuhi. Bukan berarti PPKM menghentikan segala aktivitas berkesenian. Sebagai pelaku seni, alangkah baiknya untuk tetap berkreativitas dan menggali kemampuan yang dimiliki. Sukma, Bali TV.